Sebelumnya kita emang sudah belajar bagaimana menggunakan validasi. Namun, seandainya saya sudah sukses, saya create, maka tidak ada notifikasi di sini apapun. Misalnya, contoh ini ya, the post was created, misalnya seperti itu. Atau post itu sudah terbuat di dalam database, atau post itu sudah masuk ke dalam database. Itu tidak ada pesannya. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Alright, let's do it. Pertama, ketika kita lihat struktur kode kita, di sini kita validasi. Di sini kita assign title to Slack. Dan di sini kita create postnya. Yang intinya, ketika misalnya kita sudah membuat postnya, kita akan masukkan yang namanya notifikasinya. Ya kan, atau semacam alert lah, kira-kira seperti itu. Oke, pertama saya akan buat di sini session flash. Kita buat di sini success. Misalnya seperti itu. Kita akan buat di sini the post was created. Misalnya seperti itu. Dan selanjutnya kita akan buka create.blade.php tepat di resources view post. Saya tadi tekan command P biar supaya cepat ya. Kita switching file antara yang create.blade.php dan post controller. Oke. Nah di sini ketika misalnya Anda sudah buat seperti ini, itu tidak cukup sebenarnya. Anda tidak percaya, let's do it. Kita create, maka tidak akan ada yang terjadi. Namun sebenarnya jika Anda tidak tahu, dia sudah masuk ke dalam session. Success ini sudah masuk ke dalam session dan value-nya itu adalah the post was created. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menampilkannya? Itu sangat mudah sekali. Saya akan pergi ke create.blade.php, tepat di atas card ini. Ya kan, saya akan buat di sini alert. Untuk contoh aja dulu, karena kita menggunakan Bootstrap, di sini kita mempunyai free design yang bisa kita gunakan, ya. Coba saya buat di sini, pastinya dalam PHP session get success, seperti itu misalnya. Kita refresh di browser, kita punya dia. Oke, kita buat satu post, kita create, dia muncul. The post was created. Kita refresh, harusnya yang kita mau se-alert-alert ini pun hilang maunya kan gitu. Jadi kita tidak ada menimbulkan remah-remah yang tak jelas di sini, ya kan? Coba untuk itu, di sini saya akan buat logika. If saya buat di sini misalnya session has success, ya kan? Dan kita end if-nya di sini, end if, dan kita coba indent dulu. Dan sekarang ya kita refresh di browser, kita create new one. Maka dia ada, kita refresh sekali lagi, maka dia akan hilang. Oke, which is cool, itu yang kita mau. Oke, selanjutnya saya akan buat di sini error. Dan coba dulu tadi di komen aja dan copy, uncomment, dan sini kita buat error. Ketika misalnya error itu bakal tidak bisa dimasukkan, misalnya seperti itu. Cuman saya hanya ingin mencontohkan kepada Anda bagaimana seandainya error kan gitu. Saya akan lihat lagi ke sini dan kita buat new post, tidak ada yang terjadi. Iya memang. Karena di sini yang kita terima pada blade.php hanyalah success, tidak ada error di sini. Oke, let's do it for error, kan gitu. Kita buat di sini error, dan di sini kita buat error. Kita refresh di browser, kita create, maka dia error karena memang tidak ada datanya. Coba kita isi, kita create, maka di sini the post was created. Ya, mungkin di sini Anda lihat hijau hanya karena kita tidak merubah alert success ini menjadi danger. Coba kita buat danger, kita refresh, kita tes sekali lagi. Create, maka di sini sudah berwarna merah. Itu hanya contoh kepada Anda bagaimana sebenarnya switch alert itu gimana gitu. Ketika misalnya ada error, misalnya ada success misalnya, kira-kira seperti itu. Oke, biasanya yang saya lakukan adalah memasukkan ini ke dalam satu file. Contohnya kita akan buat dia di dalam view alert.blade.php, maka dia sudah masuk di sini. Kita paste di sini kodenya, kita indent dia. Oke, cool. Dan sekarang di sini hanya kita masukkan dengan cara include alert. Oke, kita refresh di browser, kita create, ya dia tidak bisa. Tapi kita buat satu, dia bisa. Namun seandainya saya return redirectnya bukan back di sini, bukan kembali ke page sebelumnya, tapi dia return redirect to post misalnya, ke sini maksudnya. Ya, coba kita tes. Kita create, ya hilang, tidak ada lagi alertnya. Which is itu sangat tidak hebat sekali, bukan? Kita mau ketika misalnya kita redirect ke manapun, ke page manapun, ke kontak, ke about, alertnya tetap ada di dalam browser ini, kan gitu. Saya tidak mau ketika misalnya di sini aja yang ada alertnya. Ketika misalnya kita buat di sini return back, that's fine ya kan? Kita akan dapat dia. Kita misalnya create, maka dia akan dapat. Namun ketika misalnya kita redirect ke post, dia tidak akan dapat lagi. Which is itu yang tidak kita mau, kan gitu. Coba di sini saya akan komen dulu return back-nya, saya akan return redirect ke post, dan errornya saya akan komen biar supaya Anda paham apa yang kita lakukan.
Dan di sini saya akan kasih dia success biar supaya warnanya itu berubah menjadi hijau. Sekali lagi kita tes. Create, dia hilang. Tidak ada notification-nya. Kenapa itu terjadi? Karena kita hanya include alertnya itu tepat di create.php, tidak di dalam master page-nya. Watch what happen ketika misalnya saya cut yang ada di sini. Kita paste pada layer app.php, which is ini adalah master page yang kita punya. Saya buat di sini. Misalnya seperti itu. Dan sekarang jika kita refresh di browser, kita create new one. Ini kita redirectnya ke post ya, bukan kembali ke page sebelumnya. Kita create. Maka jelas di sini the post was created. Tapi tidak ada salahnya ketika misalnya kita buat dia ke dalam container dan di dalamnya adalah row dan call MD6. Biar dia terlihat sedikit cantik daripada tidak sama sekali. Kita refresh di browser, kita new post dan kita buat create, maka dia sudah seperti itu. Namun tidak ada salahnya ketika misalnya sudah seperti ini atau memang sudah keharusan memakai container ini, Anda bisa langsung masukkan dia ke dalam alert. Saya akan cut dari situ, saya akan paste tepat di sini ya. Dan kita pergi dari ke app.php, kita cut yang ada di sini, kita paste di sini. Ya, kira seperti itu. Dan Anda bisa melakukannya juga dengan error ya, tidak hanya dengan success saja. Kita copy dan kita paste. Ya, dan di sini kita ganti danger dan di sini error dan di sini kita buat error. Oke, cool. Sekarang jika kita refresh di browser, kita new post, kita create, maka dia sudah ada, which is exactly what we want. Dan di app.php kita hanya include alertnya. Coba rapikan dulu. Iya, clean dari yang tadi, kan? Which is cool. Itu yang kita mau. Cuman ya itu tergantung Anda bagaimana enaknya. Ketika misalnya Anda memasukkan di dalam alert, maka sudah jelas di sini ada container. Namun sebenarnya ini bisa juga dikeluarkan. Namun dia akan terus-terus ada di sini. Container row, kira-kira seperti itu. Ketika misalnya nanti Anda buat ini keluar, dia bisa. Hanya saja ketika error sessionnya tidak ada, maka dia akan terus muncul. Ketika itu fine menurut Anda, ya lakukan. Tapi menurut saya itu tidak akan sangat produktif. Lebih baik diulang seperti ini, tapi dia muncul satu kali. Itu lebih cool daripada tidak sama sekali. Oke, itu menurut saya. Ketika Anda suka dengan cara yang seperti yang saya bilang, ya silahkan lakukan. Alright, that's it for this lesson. I'll see you in the next video.